Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumil qiyamah amma ba'du. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga di hari Jumat yang penuh keberkahan ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu bahagia. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu, nama ana Malik Abdul Jabar, boleh dipanggil Kak Malik ya. Nah, pada konten kali ini, Kak Malik akan menyajikan serial bertemakan idola anak muslim. Idola anak muslim itu siapa sih Kak Malik? Nah, yang jelas kita harus mengidolakan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di samping itu ada beberapa orang yang layak bahkan harus kita idolakan juga, yaitu sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim. Kenapa sih kita harus mengidolakan sahabat-sahabat Nabi? Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasu qarni, tsummal ladina yalawnahum, tsummal ladina yalunahum." Sebaik-baiknya manusia adalah yang hidup pada zamanku, kemudian zaman setelahnya dan zaman setelahnya. Nah, yang dimaksud dari hadis ini adalah keutamaan para sahabat, yaitu orang-orang yang hidup berbarengan pada masa Rasulullah SAW hidup. Nah, jadi ini adalah sebaik-baiknya manusia yang hidup di muka bumi ini, yaitu para sahabat, sehingga sangat patut, sangat layak sekali untuk kita idolakan. Dan juga di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "La tasubu ashabi, la tasubu ashabi, fawalladhi nafsi biyadi, law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban ma adroka mudda ahadihim wala nasifahu." Artinya, janganlah kalian mencela sahabatku, janganlah kalian mencela sahabatku. Rasulullah mengucapkan ini sebanyak 2 kali sebagai penekanan ya. Demi jiwaku yang berada di tangannya, ya, Rasulullah SAW bersumpah, jika ada salah satu di antara kalian yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai sedekahnya para sahabat, walau sebesar mud, 1 mudnya saja, 1 mud sahabat, bahkan tidak setengahnya. Nah, ini menunjukkan betapa besar keutamaan para sahabat Rasulullah ini. Nah, lalu di antara sekian banyaknya sahabat ini ada 10 orang sahabat ya, yang karena saking besarnya keimanan mereka, saking besarnya pengorbanan mereka terhadap Islam, dan saking cintanya kepada Rasulullah SAW menjamin mereka masuk surga. Dalam sebuah hadis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah." Ya, artinya Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis ini riwayat Tirmizi. Nah, 10 orang sahabat ini akan kakak ceritakan di konten idola anak muslim. Dan sebelumnya kakak ambil referensi dari buku serial kisah sahabat pilihan, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Buku ini ditulis oleh Kak Nelvi Syafrina dan diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke sahabat pertama yang Rasul jamin masuk surga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Nah, garis keturunan Abu Bakar ini bertemu dengan garis keturunannya atau nasabnya Rasulullah SAW di nenek moyang yang bernama Murrah. Nah, kalau Rasulullah itu kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Nah, jadi datuk yang ke berapa 8 ini punya anak Taim dan Kilab ya. Kalau Taim ini melahirkan keturunan yaitu Abu Bakar, dan dari Kilab melahirkan keturunan Nabi Muhammad SAW ya. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq ya, dan dinamakan Abu Bakar karena selalu membenarkan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Karena tentu saja apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran, dan Abu Bakar inilah orang yang pertama selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan juga beliau ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa, dan juga orang yang pertama kali membenarkan akan peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana pada saat itu suku atau bangsa Quraisy sangat tidak mempercayai ya, karena berdasarkan logika peristiwa Isra Mi'raj itu tidak mungkin terlaksana. Tapi Abu Bakar karena keimanan yang sangat kuat, beliau membenarkan apa yang diucapkan Rasulullah SAW tersebut. Nah, Nabi Muhammad SAW sangat percaya kepada beliau, dan beliau mengikuti hampir seluruh peperangan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan di perang Tabuk, beliau diamanati untuk membawa bendera kaum muslimin. Nah, dan pada tahun 9 Hijriah, Nabi SAW mengajak Abu Bakar secara khusus untuk menunaikan haji wada. Oke. Nah, itu ya sekilas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dan di antara keutamaan lain dari sosok Abu Bakar ini adalah beliau selalu berkorban untuk Rasulullah SAW. Nah, sewaktu berdakwah ketika di Makkah ya, awal-awal munculnya Islam, semua bangsa Quraisy itu hampir semuanya membenci dakwah Nabi Muhammad SAW, kecuali Abu Bakar ini ya. Abu Bakar selalu membela beliau, bahkan ketika Nabi Muhammad SAW diganggu, Abu Bakar mengusir orang-orang yang mengganggu tersebut. Nah, lalu di hari yang lain, ketika Rasulullah SAW berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah, mereka berangkat pada malam hari, hingga karena saking malamnya ya, mereka beristirahat di salah satu gua yang disebut dengan Gua Thur. Nah, sebelum Rasulullah masuk ke gua tersebut, Abu Bakar memastikan dulu gua tersebut aman ya. Sehingga pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam gua, memastikan tidak ada bahaya di gua tersebut. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq menyobek bajunya ya untuk menutupi lubang-lubang yang ada di gua tersebut, karena dikhawatirkan lubang tersebut berisi binatang yang berbisa seperti ular dan kalajengking. Nah, jadi Abu Bakar untuk demi keamanan Rasulullah SAW, beliau mengorbankan bajunya untuk dirobek dan menutup lubang-lubang tersebut sehingga Rasulullah aman untuk bermalam di gua tersebut. Lalu Nabi pun masuk dan menyadari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar tersebut. Nabi pun kaget dan merasa takjub gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, sehingga Nabi mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, sertakan Abu Bakar bersamaku dengan derajat yang sama di hari kiamat." Ya.
Berapa waktu kemudian Allah mewahyukan bahwa doa Rasulullah SAW itu dikabulkan. Nah, ini di kisah pertamanya saja Abu Bakar ini dengan pengorbanannya yang luar biasa, sehingga Rasulullah mendoakan supaya Abu Bakar ini disamakan derajatnya dengan Rasulullah ketika hari kiamat. Ya. Di antara keutamaan lain dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu adalah seorang dermawan yang sejati. Nah, setelah menjadi seorang Muslim, Abu Bakar menyerahkan jiwa dan raganya untuk kepentingan Islam. Dia menginfakkan hartanya untuk dakwah yang diserukan oleh Rasulullah SAW. Pernah pada suatu ketika Abu Bakar membebaskan seorang budak atau hamba sahaya pada saat itu, yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Ya, pada saat itu Bilal bin Rabah masih menjadi budak atau hamba sahaya dari salah satu tokoh Quraisy. Ya. Dan karena Bilal ini masuk Islam, sehingga tuannya ini menyiksa Bilal sampai-sampai ditimpakan batu yang besar, 2 batu besar di atas tubuh Bilal. Dan keadaannya itu ketika siang yang terik di padang pasir. Ya. Lalu Abu Bakar membeli atau membebaskan Bilal dari tuannya tersebut. Nah, kemudian di antara kisah kedermawanan beliau yaitu terjadi ketika akan diadakan suatu peperangan atau untuk berangkat jihad ke medan perang. Ya, salah seorang sahabat bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menginfakkan setengah dari keseluruhan hartanya ya untuk jihad ini, ya, untuk peperangan ini. Dan Umar mengira dia sedekahnya ini akan mengungguli sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq. Namun nyatanya ketika Abu Bakar datang membawa seluruh harta yang dimilikinya hingga tidak menyisakan satu apapun untuk keluarganya kecuali Allah dan Rasulnya. Nah, karena kejadian ini, ayah dari Abu Bakar yaitu Abu Quhafah, ya. Abu Quhafah ini adalah ayah dari Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau tidak senang ya dengan keputusan Abu Bakar yang memilih untuk masuk Islam, ya. Sehingga Abu Quhafah berpikir bahwasanya Abu Bakar itu sudah menyanyiakan keluarganya, ya, tidak bertanggung jawab lah istilahnya seperti itu, karena tidak meninggalkan hartanya sedikit pun, hartanya semuanya dibawa untuk berjihad, ya. Nah, di posisi ini Asma bintu Abu Bakar, yaitu salah satu putri dari Abu Bakar, membela ayahnya tersebut. Nah, ia berkata kepada Abu Quhafah atau kakeknya, "Tidak demikian wahai kakek, ayah tidak lupa meninggalkan untuk kami harta yang lebih dari cukup." Nah, ini kesannya seperti berbohong, tapi memang betul, ya, bahwasanya Abu Bakar meninggalkan harta atau sesuatu yang lebih dari cukup, ya, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, lalu seketika saat itu Abu Quhafah atau kakeknya Asma ini tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh cucunya. Lalu untuk mensiasati hal tersebut, Asma bintu Abu Bakar mengambil batu, ya, yang berbentuk koin emas, ya, atau batu yang berbentuk koin, sehingga ia letakkan di sebuah kain dan menjadi seolah-olah kain itu adalah kantong yang berisi emas, ya. Dan pada saat itu Abu Quhafah atau ayah dari Abu Bakar itu menderita kebutaan, ya, sehingga tidak bisa melihat. Dan ketika kantong tersebut diberikan oleh Asma, mengira bahwa kantong tersebut adalah kantong yang berisi emas, padahal isinya adalah kepingan batu saja. Nah, lalu Abu Quhafah pun percaya dengan apa yang dilakukan oleh Asma bintu Abu Bakar. Nah, Asma pun bergumam, "Maafkan aku karena berbohong, wahai kakek." Bergumam, ya. "Aku ingin engkau berprasangka baik kepada ayah." Dan tidak lama setelah itu
mungkin setelah beberapa tahun mungkin ya, Abu Quhafah pun masuk Islam. Lalu selanjutnya di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yaitu selalu memakan makanan yang halal ya. Beliau sangat berhati-hati terhadap sesuatu yang masuk ke dalam perutnya ya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu yang merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW menuturkan bahwasanya Abu Bakar itu adalah sosok yang selalu ingin bertaubat ya. Dan sangat berhati-hati terhadap apa yang dilakukan, apa yang diucapkan dan apa yang dimakan. Beliau tidak ingin apa yang diperbuatnya itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikisahkan juga pada suatu hari Abu Bakar ini memiliki seorang hamba sahaya ya. Yang mana hamba sahaya ini membawakan makanan untuk Abu Bakar. Nah, dihidangkan makanan tersebut kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar langsung memakannya. Lalu hamba sahaya ini berkomentar, "Wahai Abu Bakar," atau "Wahai tuanku," ya mungkin seperti itu bahasanya. "Biasanya engkau selalu menanyakan sesuatu yang aku bawa ini dari mana, katanya. Tapi engkau langsung memakannya." Lalu Abu Bakar menjawab, "Memangnya dari mana makanan ini? Aku langsung memakannya karena aku sangat lapar," ya seperti itu. Jadi ya wajar ya kalau kita juga lagi lapar ada yang bawain makanan mungkin tanpa babi ibu ya kita langsung makan aja. Nah, mungkin itu juga yang terjadi ketika itu yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, lalu pelayannya ini menjawab, "Makanan ini dulu sebelum aku masuk Islam aku adalah seorang peruqyah," katanya. Lalu aku meruqyah di suatu kampung dan penduduk kampung tersebut menjanjikan kepadaku kalau misalkan ruqyah tersebut berhasil maka aku akan diberikan makanan. Dan tadi katanya ketika aku melewati kampung tersebut di sana sedang diadakan pesta makan-makan. Nah, lalu mereka memberikanku makanan ini ya, karena mungkin ruqyahnya berhasil, qadarullah ya seperti itu. Lalu Abu Bakar langsung memuntahkan makanan yang sudah tadi dia makan ya, mengeluarkan dengan paksa apa yang sudah dia makan. Padahal waktu itu lagi lapar ya, tapi karena takut makanan tersebut haram, jadi langsung dimuntahkan kembali. Lalu Abu Bakar berkomentar, "Celakalah wahai kamu, apakah engkau hendak membunuhku dengan makanan seperti ini?" Kayak kurang lebih seperti itu. Lalu pelayannya tersebut berkomentar lagi, "Semoga Allah merahmati Anda wahai Abu Bakar. Apakah hanya dengan karena makanan itu ya engkau bertaruh nyawa, dalam artian ya menahan lapar ataupun rela mengeluarkan makanannya itu lagi itu?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Seandainya makanan tadi hanya bisa keluar dengan cara keluar bersama nyawaku, artinya bagaimana caranya makanan itu keluar meskipun Abu Bakar ikutan mati gitu ya, maka Abu Bakar rela melakukannya." Nah, lalu Abu Bakar melanjutkan, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap anggota tubuh yang tumbuh dari makanan haram, neraka yang lebih layak melahapnya. Karena itu, aku takut kalau ada darah dan dagingku yang tumbuh dari makanan haram." Nah, demikian ya gambaran kisah tentang begitu khawatirnya Abu Bakar As-Siddiq terhadap makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Lalu selanjutnya di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yaitu mempunyai sifat tawadhu dan mandiri ya. Dikisahkan suatu hari ketika melakukan perjalanan untuk berperang atau berjihad ya, Abu Bakar ini berada di atas unta ya, dan pengawalnya ada di bawah atau mungkin sahabat yang lain yang ada di bawah ya. Nah, dalam perjalanan tersebut salah satu busur
panah yang dibeli Abu Bakar itu terlepas. Lantas Abu Bakar turun dan mengambil busur panahnya sendiri dan memakainya lagi. Nah, lalu sahabat yang berada di dekatnya berkomentar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau bersusah payah untuk turun dari kendaraanmu untuk mengambil busur tersebut? Anda bisa meminta tolong kepada kami untuk mengambilkan busur tersebut," ya. Kalau mungkin bahasa kitanya mah, ngapain repot-repot harus turun dulu, kan bisa nyuruh ke kita untuk ambilin gitu ya. Mungkin seperti itu. Lalu Abu Bakar menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, agar tidak gampang meminta bantuan kepada orang lain selama masih bisa dilakukan oleh sendiri," ya. Itulah jawaban dari Abu Bakar ya. Jadi selama beliau mampu melakukannya, tidak usah meminta tolong kepada orang lain. Nah, mungkin kalau di antara kita ya, bahkan mungkin menyuruh kepada yang lebih tua atau pada orang tua kita, misalkan kita lagi makan ya kagok gitu, mau minum, dengan ringannya kita bilang, "Mah, Pah, ambilin minum dong." Nah, itu tidak boleh ya. Adab yang kurang baik bagi terhadap orang tua menyuruh seperti itu. Apa susahnya kita harus selesai berhenti dulu dari makan dan menyempatkan untuk mengambil minum. Ini saja sahabat radhiyallahu anhu Abu Bakar ya, ketika dalam kendaraan ya, harus memberhentikan dulu kendaraannya, turun dari kendaraannya, lalu mengambil busurnya dan memakainya. Mungkin dalam pikiran kita itu ribet sekali ya gitu. Tapi karena menjalankan apa yang diamanahkan oleh Rasulullah, beliau melakukan hal tersebut ya. Dan juga di suatu kejadian ketika Abu Bakar ini sudah menjadi khalifah yang pertama, yaitu pengganti dari Rasulullah setelah Rasulullah wafat ya. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengangkat sendiri barang dagangan yang akan beliau dagangkan di pasar dari rumahnya, beliau bawa menuju pasar. Lalu ketika beliau membawa dagangannya tersebut, bertemu dengan sahabat Umar dan Abu Ubaidah ya. Lalu mereka bertanya, "Apa yang kau lakukan wahai khalifah Rasulullah ya?" Kalau bahasa kita emang ngapain sih? Udah jadi pemimpin masih aja jualan gitu ya. Lalu Abu Bakar menjawab, "Aku hendak berjualan seperti biasa." Nah, lalu mereka menjawab, "Bukankah engkau sudah diamanahi untuk memimpin umat Islam? Kenapa masih saja berjualan?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Jika tidak, dari mana aku menghidupi anak dan istriku?" ya. Seperti itu. Ini sikap tawadu yang sangat tawadu sekali yang dicontohkan oleh sahabat Abu Bakar, meskipun sudah menjadi pemimpin kaum muslimin atau mungkin pada zaman sekarang menjadi presiden ya. Menjadi presiden tapi masih berjualan ke pasar, bahkan dipikul sendiri barang dagangannya. Lalu setelah itu Umar menjawab lagi, "Sebaiknya kau segera pulang wahai khalifah, kamilah yang akan menanggung kehidupan keluargamu." Ya. Abu Bakar menurut. Sejak saat itu biaya hidupnya ditanggung oleh Umar dan Abu Ubaidah. Oke. Lalu keutamaan dari seorang Abu Bakar As-Siddiq yaitu menjaga kehormatan diri ya. Salah satu putri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah ini adalah istri dari Rasulullah SAW, menuturkan bahwa sejak menjadi khalifah, Abu Bakar atau ayahnya memberikan seluruh harta yang dimiliki ke Baitul Mal untuk kepentingan umat Islam ya. Biasanya Abu Bakar itu mendapat hartanya ini atau penghasilannya itu dari berniaga ya, yang dipakai untuk menghidupi keluarganya, dan sebagian disedekahkan ke Baitul Mal. Tapi sekarang karena beliau sudah menjadi khalifah dan fokus untuk mengurusi perkara-perkara umat Islam, maka beliau sudah tidak berniaga ya, dan seperti yang kita ketahui kehidupannya dan keluarganya ditanggung oleh sahabat Umar dan Abu Ubaidah.
Bahkan ketika Abu Bakar wafat, beliau tidak memiliki sedikit pun harta ya. Hanya memiliki seorang pelayan dan satu pandai besi yang biasa membuat pedang untuk berperang. Dan Abu Bakar mewasiatkan kepada Aisyah bahwa pandai besi tersebut agar diberikan, pandai besi dan pelayan tersebut agar diberikan kepada Umar bin Khattab. Ya. Selain memberikan harta, Abu Bakar ini sering juga membantu untuk memerah susu kambing salah satu keluarga muslimin ya. Tapi karena kesibukannya setelah menjadi khalifah tidak melakukan hal tersebut lagi. Lalu sampailah berita tersebut kepada Abu Bakar yang mendengar keluhan keluarga tadi bahwasanya sudah tidak ada lagi yang memerah susu kambing untuk kita. Nah, setelah mendengar keluhan tersebut, maka Abu Bakar berinisiatif untuk melakukan kembali kebiasaan tersebut sebelum menjadi khalifah. Lalu selanjutnya keutamaan lain dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq yaitu mempunyai sifat penyabar dan berhati teguh. Usai Nabi SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq dibaiat oleh kaum muslimin untuk menjadi khalifah meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Sebelum itu Rasulullah SAW pernah mengangkat salah satu sahabat yaitu Usamah bin Zaid untuk melakukan ekspansi perluasan dakwah Islam ke daerah Romawi ya. Lalu tidak lama Rasulullah wafat, maka ekspansi tersebut sempat terhenti ya. Lalu Abu Bakar selaku pemimpin pada saat itu pengganti Rasulullah SAW mengutus kembali Usamah bin Zaid untuk meneruskan ekspansi ke Romawi tersebut ya. Lalu Umar bin Khattab menyarankan agar mengganti pimpinan delegasi tersebut ya, karena pada saat itu Usamah masih sangat muda ya, berusia 18 tahun, tapi sudah diamanahi untuk menjadi pemimpin perang ya, untuk menjadi panglima perang. Lalu Abu Bakar menjawab, apakah aku layak atau apakah aku pantas untuk apakah aku pantas untuk mengganti orang yang sudah dipilih oleh Rasulullah SAW ketika sebelum beliau wafat ya. Jadi intinya memang aku bisa apa gitu untuk menentukan siapa yang lebih pantas dari Usamah bin Zaid ini ya. Dengan jawaban tersebut Umar pun tidak menyanggah lagi ya. Lalu Abu Bakar menemui pasukan yang dipimpin oleh Usamah tersebut dan melepas mereka langsung untuk berangkat ke medan peperangan. Nah, dan ketika mengantarkan pun karena saking tawadunya, Abu Bakar menuntun kuda yang ditunggangi oleh Usamah bin Zaid ini ya. Menuntun sampai ke batas gerbang kota mungkin ya. Lalu Usamah berkata, wahai Khalifah Rasulullah, akulah yang seharusnya berjalan di bawah dan engkau menaiki atau menunggang kuda. Nah, sambil Usamah akan turun ya. Usamah bilang seperti itu. Lalu Abu Bakar menjawab, tidak usah. Aku hanya mengantarmu saja sampai ke pintu gerbang kota. Aku berharap semoga Allah memberikan pahala yang serupa seperti yang kalian lakukan, yaitu melakukan peperangan ya. Dan satu permintaan Abu Bakar yaitu supaya Umar tidak dilibatkan dalam peperangan tersebut untuk membantu administrasi kaum muslimin di kota Madinah ya. Maka Usamah pun mengabulkan permintaan tersebut dan berangkatlah delegasi tersebut ke Romawi ya. Selanjutnya teman-teman, di antara sifat yang mulia dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu mempunyai sifat yang gigih menghadapi orang murtad, dalam artian mempunyai ketegasan ketika
menghadapi orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Ya. Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak dari beberapa suku di Arab menjadi murtad atau keluar dari agama Islam ya. Mereka menolak membayar zakat ya, dan juga tidak mendirikan sholat ya. Dan Abu Bakar ingin memberikan pelajaran kepada mereka ya. Dalam artian ingin memerangi orang-orang yang murtad tersebut. Sahabat Umar bin Khattab berkomentar, bersikap lunaklah kepada mereka. Mereka itu ibarat binatang liar yang harus pelan-pelan diajak kembali kepada Islam. Saran Umar bin Al-Khattab ya. Umar menyarankan supaya cara untuk mengajak mereka kembali kepada Islam itu dengan lemah lembut katanya. Dengan lunak supaya mereka itu bisa kembali bersimpati kepada ajaran Islam. Memang saran ini bagus ya, tapi Abu Bakar menjawab, aku tidak akan bersikap lunak kepada siapa saja yang membedakan kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Ya. Karena Allah menyamakan keduanya, dalam artian zakat dan sholat itu adalah ibadah yang sama-sama wajib gitu. Jadi kalau ada salah satu yang mau dibedakan, Abu Bakar tidak memberi toleransi untuk itu. Jika mereka tak mau membayar zakat, apalagi sampai murtad, sungguh aku akan memerangi mereka. Itu jawaban tegas yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar akhirnya faham dan mendukung keputusan Abu Bakar untuk memerangi beberapa suku atau kabilah yang durhaka tersebut. Lalu Abu Bakar sendiri yang memimpin penyerangan itu di wilayah Dzulqissah ya. Pada awalnya Abu Bakar yang akan memimpin penyerangan terhadap kabilah-kabilah yang murtad tersebut. Namun Ali bin Abi Thalib memohon kepada Abu Bakar untuk supaya beliau diam saja di Madinah, dalam artian tidak harus ikut ke medan perang. Ali mengatakan, wahai Abu Bakar, beri kami ketenangan dengan jaminan keselamatanmu ya. Demi Allah, kaum muslimin akan sangat sedih jika kehilangan engkau. Sungguh saat ini penegak kebenaran hanyalah engkau ya. Karena Abu Bakar sangat dicintai ya, dan sangat diharapkan oleh kaum muslimin, sehingga khawatir ketika melakukan peperangan tersebut Abu Bakar kenapa-kenapa ya. Jadi Abu Bakar supaya menunggu di Madinah saja ya. Abu Bakar pun berpikir mencerna apa yang diminta oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Lalu beliau pun setelah berpikir dengan matang, maka Abu Bakar pun memutuskan untuk kembali ke Madinah ya. Lalu sebelum menghimpun pasukan Muslim guna menyerang pasukan orang yang bersikap durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya, Abu Bakar As-Siddiq mengirimi kabilah-kabilah yang murtad tersebut surat ya, yang berisi ajakan untuk kembali kepada Islam ya. Nah, kalau tadi Umar kan meminta kepada Abu Bakar untuk lunak ya, untuk lemah lembut. Nah, tapi Abu Bakar ingin tegas ya. Tapi ketegasan tersebut diawali dengan penawaran terlebih dahulu ya. Diberi peringatan dulu ya, yaitu diberi surat kepada kabilah-kabilah yang durhaka ya. Sebagian mereka menerima seruan sang khalifah, sedangkan sebagian lain memilih terus dalam kemurtadan mereka ya. Seperti biasa, dakwah itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Bahkan Rasul pun seperti itu ya. Dan terjadi juga di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau mengajak kabilah-kabilah untuk kembali kepada Islam, ada yang menerima dan ada yang menolak. Nah, lalu terhadap mereka yang tetap tidak mau untuk kembali kepada Islam, Abu Bakar pun tidak punya pilihan lain selain memerangi mereka ya. Lalu Abu Bakar membuat 11 pasukan kecil ya, yang mana tiap pasukan itu memiliki tujuan atau musuh yang jelas gitu. Misalkan pasukan 1 untuk menyerang kabilah ini, pasukan 2 kabilah ini, dan seterusnya. Jadi
pada satu waktu itu ada beberapa kabilah yang menyerang atau menumpas orang-orang yang murtad ya. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kaum muslimin dalam menghadapi musuh mereka ini. Alhasil, kabilah-kabilah yang murtad dan yang menolak membayar zakat tersebut pun dapat ditaklukkan ya. Mungkin itu saja dulu di antara keutamaan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan kita akan lanjut part 2 di pekan selanjutnya. Sekian dari Kak Malik. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.